Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal apa saja sih yang mestinya kita pelajari dari mesin dyno. Kalau dyno itu enaknya lihat apa aja. Jadi yang pertama sih milih mesin dyno yang tepat. Jadi mesin dyno itu beda-beda. Ada yang mengklaim paling akurat macam-macam, ya wis. Beberapa mesin dyno itu walau mahal kadang jelek gitu loh. Repotnya sih ya nggak ada istilahnya review jelek bagusnya, akurasi atau tidaknya sebuah mesin dyno, karena biasanya itu tergantung sama bengkel ya. Jadi yang bengkel ini bawa merek ini, bengkel ini bawa merek ini. Media pun iya nggak pernah membandingkan yang dyno ini jelek, dyno ini bagus. Rasanya nggak ada ya. Cuma yang ada itu, oh mesin dyno ini pakai metode ini, dyno ini metode ini. Entah itu valid atau enggak ya. Karena ya penulis sudah jelaskan sebelumnya sih. Karena mesin dyno itu menawarkan berbagai minim 2 macam tipe. Jadi nggak bisa ngomong kalau merek ini pasti tipenya ini, merek ini pasti tipenya ini. Orang banyak salah nyebut bahwa mesin dyno jet itu pakai eddy current. Salah ya. Salah karena ya pabriknya sendiri dari dyno jet sendiri jualan 2 jenis. Mau Dynomet, dyno jet, Axis beda sendiri. Apalagi yang Sportisi itu, Sportisi dyno jet. Pokoknya dari 2 ini ya, orang itu bisa milih mau pakai atau nggak pakai. Jadi seringkali mesin dyno itu ditawarkan dalam bentuk basic dan bentuk eddy current. Jadi kalau eddy current ada namanya EC atau apa singkatannya, beda-beda lah tiap vendor. Ya tentu yang namanya eddy current lebih mahal. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu apakah bengkel ini pakai mesin dyno yang ada eddy current-nya atau enggak. Karena ya yang selama ini ada itu kalau dyno ya gaspol, digaspol gitu. Nah sementara dyno pakai eddy current itu nggak gitu. Dyno eddy current itu bisa
pada RPM tertentu, jadi disetel lewat mesin dynonya, wes dibuat fix RPM 5000 itu bisa, atau kecepatan sekian bisa. Tapi yang kita lihat mana ada yang melakukan dyno seperti itu, nggak ada. Penulis nggak yakin ada yang beneran pakai eddy current, walau mereknya itu misalnya Dynomet, Dynojet itu menyediakan versi eddy current. Penulis nggak yakin di Indonesia ada ya kalau untuk motor. Wes dari sisi eddy current seperti itu. Ada yang khusus seperti mesin dyno Axis itu. Jadi tujuan pakai eddy current itu kan biar realistis. Hambatannya itu hambatan angin diganti dengan rem eddy current itu. Bentuk rem macam-macam sih, nggak cuma eddy current, ada yang pakai hidrolis juga, ada yang pakai mungkin rem cakram kali ya. Tapi ya biasanya sih eddy current. Kalau pakai rem cakram entah itu ya. Kalau Axis itu dia pakai kipas ya, jadi dia mensimulasikan hambatan angin itu dengan menyalurkan sebagian torsi yang disalurkan, yang ada di ban itu sebagian disalurkan ke alat penghasil anginnya, jadi dibuat kipasnya. Kecepatan anginnya dibuat sama dengan kecepatan motor aslinya. Namun yang namanya simulasi seperti itu ya tentu ada anunya sendiri lah, ada ada trade off-nya sendiri. Jadi karena itu hasilnya nggak bisa begitu akurat, karena ya sama aja sih ya, yang satunya yang dyno dyno lain itu beratnya konstan, sementara yang Axis itu hambatan anginnya yang konstan. Itu untuk mesin dyno Axis itu cuma akurat kalau untuk mesin R3 Yamaha R3 300 cc. Kalau untuk mesin-mesin di bawahnya itu ya kayak PCX 160 malah keukur top speed cuma 110. Yang dynonya NMAX New malah cuma 100 ya. Itu kan masalah besar, dyno kok akurat sekali. Padahal sebenarnya mesin dyno Axis itu cukup bagus juga karena berat drumnya yang diputer di ban belakang itu bisa diatur. Jadi kalau motor motor sama ridernya 200 kilo bisa kasih beban 200 kilo gitu. Harusnya sih gitu sih, tapi kalau operator di Indonesia beda ya. Entah kenapa kalau dyno yang dijadikan bebannya itu malah motornya ya. Jadi cuma berat motornya dong, nggak ada berat ridernya. Salah kan itu ya. Sembuh habis. Yang penulis tahu itu waktu ke biogas dyno, platnya dibuat berat totalnya 150 kg. Ya nggak pas toh ya.
karena ya mestinya kalau harga beratnya PCX dengan beratnya Kawabayo Gas kalau total ya 200-an gitu kan, 200 lebih ya, 210 kg gitu mestinya ya. Satu lagi ya, mesin dyno itu kan dynonya pakai biasanya sumbu X nya RPM. Nah, kalau untuk motor matic ini salah. Harusnya kalau motor matic mau dyno yang lebih baik itu ya pakai kecepatan. Kalau motor lagi baru pakai RPM. Kenapa? Ya karena RPM-nya apa namanya, motor matic itu kan nggak mesti ya. Motor sama, kalau rollernya beda, kurva antara RPM versus kecepatannya kan juga beda. Kalau untuk motor matic yang lebih cocok itu adalah tenaga versus kecepatannya. Karena dari situ kita bisa tahu, oh kecepatan segini tenaganya segini. Jelas nanti kalau pingin nambah tenaga bawah ya modif kayak gini, pingin nambah tenaga atas modif kayak gini, bakal lebih akurat. Dan ini juga mencegah apa istilahnya ya, mencegah adanya bengkel dyno yang menipu. Karena kan ada ya bengkel dyno nggak masang sensor apa-apa ke motor, padahal harusnya yang namanya RPM itu diambil dari motor kan, dari mana lagi? Mungkin ada yang pakai knalpot, bisa itu, tapi kan kebanyakan dari kabel busi atau kabel injektor kayak gitu kan. Kalau nggak ngambil apa-apa itu, nah itu bengkelnya nakalan, itu bengkel dynonya itu langsung masukkan angka gitu ya. Jadi RPM itu diambil dari kecepatan. Ya memang berguna itu, tapi ya membohongi konsumen lah itu. Yang lawang yang diambil kecepatannya kok yang ditunjukkan RPM, bohong itu. Satu faktor lagi di mesin dyno itu adalah sorry sih sebentar, kalau misalnya kita tuning roller CVT gitu, penting juga untuk menunjukkan hubungan antara RPM dengan kecepatan. Jadi ya kita pinginnya kan kecepatan itu dirubah di tenaga yang paling sip kalau pingin tarik aneh enak. Nah, jangan sampai kecepatan tinggi, RPM tinggi tapi tenaganya nggak ada. Ya wis itulah. Yang perlu diperhatikan dari mesin dyno itu adalah dari sisi akurasinya. Jadi di mesin dyno itu ada yang namanya smoothing, menghaluskan. Menghaluskan ini penting karena apa ya? Ternyata bisa ya, bisa banyak variannya. Yang kita butuhkan dari mesin dyno itu ya sebenarnya kan detail tenaga. Kalau ada masalah ya masalahnya ada di mana gitu kan. Ada contoh mesin dyno yang wis tenagane ya kacau gitu ya.
naik turun karena apa, memang rollernya anu ya, nggak balance ya. Jadi bentuknya kurva tenaganya atau torsinya itu gak karu-karuan jittery. Penulis lihat sendiri, wah banyak ya kalau yang namanya smoothing itu, banyak yang kepotong. Ada kebetulan contohnya pakai mesin dyno Tekiro atau apa itu. Banyak ya ternyata yang apa kena potong gitu. Itu kalau nggak salah mesin dyno yang dipakai no limits ya. Mesin dyno yang grafiknya amburadul ya ya mestinya kurang bagus ya. Tapi karena di smoothing jadi apa, kelihatan bagus. Yang masalah adalah ketika orang menggunakan grafik tersebut, menggunakan hasil smoothing tersebut untuk menyimpulkan bahwa oh tenaganya nambah, padahal ya itu sebenarnya adalah bagian dari jitternya, itu bagian dari errornya. Ya penulis rencana kan dyno, kalau katanya sih klaimnya BRT drumnya itu di balance sampai 10.000 rpm sehingga tanpa di smoothing pun hasilnya bagus. Tapi ada yang bilang bahwa di apa, di mesin dyno BRT itu ada smoothing. Ya iya wes, ya sama-sama semua ada smoothing ya, mau gimana lagi. Oh ya, soal dyno mesin BRT penulis barusan tanya ya. Penulis rencana dynonya di Surabaya Performance. Di Surabaya Performance itu ongkos dynonya 150.000, katanya itu 1 jam. Tapi beneran atau enggak nanti penulisnya. Jadi di channel lain ada yang ngomong dyno selama 1 jam itu 150.000. Nanti lihat aja apa bener 150.000 dapat 1 jam atau cuma berapa kali gitu ya. Soalnya penulis sebelumnya pernah ya mahal ya di apa, Rad Motorsport ya, 150.000 6 kali ya. Ada memang yang menawarkan dyno dalam bentuk kali. Yang kecewa saat itu adalah penulis salah, harusnya dynonya mulai dari kecepatan 0 tapi kok dari kecepatan 30 dan hasilnya torsi maksimalnya nggak kelihatan. Terus di mesin dyno itu jelas bahwa yang diukur itu kecepatan, tapi yang di grafik sumbu X nya RPM. Wah itu kecewa sekali di situ. Nah sekarang katanya ada 150.000 bisa 1 jam. Wah jauh sekali ya bedanya ya. 1 jam bisa berapa kali dyno itu. Nah tapi entah ya ini bener atau enggak, soalnya ya bisa aja nanti kenyataannya beda. Di Surabaya Performance nanti entah gimana. Surabaya Performance mesin dynonya pakai BRT. Mestinya ya nanti penulis lihat apa nanti waktu melakukan dyno naruh kabel di RPM atau enggak. Kalau enggak ya enggak penulis rekomendasikan dyno di situ. Itu artinya bohong ke konsumen.
terus nanti lihat pakai AFR berapa. Katanya kalau pakai AFR itu nambah biayanya, nambah 30.000. Jadi kalau dyno tok 150.000, kalau pakai pasang AFR itu 30.000. Ya rencananya sih penulis ya sekalian pakai AFR lah, pengen lihat gimana. Kalau beneran 1 jam ya selama itu penulis ya pakai dyno, pengen cek dari mesinnya, terus mungkin sekalian sama ngelepas pro kapasitor kali ya, pengen lihat kalau nggak pakai pro kapasitor tenaga motornya penulis berapa. Ya wis lah, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.